wabarakatuh. Dulur Masam, terutama yang ada di Surabaya. Alhamdulillah malam ini saya bisa silaturahim dengan Gus Bidin. Kadang-kadang panggilannya Gus Bidin, Gus Zain, tapi nama lengkapnya Gus Zainal Abidin. Beliau ini salah satu yang mendekani. Ada berapa keluarga Gus ini? Iya, saya sebagai takmir di Masjid Sunan Ampel Surabaya ini. Alhamdulillah saya terima kasih sekali Gus. Alhamdulillah. Ini kesempatan untuk bisa silaturahim dengan jenengan tengah malam lagi. Alhamdulillah. Nyantai nggak sengaja. Oke, kita santai sambil ini rokokan. Iya, kita ngambil fadilahnya juga di Nisful Lail ya. Nisful Lail. Kita memperbanyak zikir, beribadah di masjid ya. Jadi asyara akhir bulan Ramadan kita memang disunahkan untuk memenuhi masjid ya. Jadi ya kita mengambil fadilah dan sunnah-sunnah Rasul untuk itikaf ya, berbuat amalia kebaikan di dalam masjid. Ya. Alhamdulillah. Umumnya ya masjid kan bukan hanya untuk sholat, tapi juga bisa untuk ibadah yang lain juga. Mungkin membaca Quran, zikir, atau mungkin juga belajar ya tentang keilmuan Islam. Keislaman. Ini rupanya kan pemerintah hari ini kan juga memulai hari ini ya untuk melakukan penyekatan di beberapa daerah termasuk ketika masuk Surabaya. Harapan panjenengan Gus terkait dengan ini kan menjelang Idul Fitri, terus kemudian kebiasaan tahun-tahun yang lalu sebelumnya ini kan kalau sudah malam liburan istilahnya, malam membludak. Harapan panjenengan sehingga kita bersama-sama pemerintah tetap bisa menyampaikan anjuran pada masyarakat, tidak melarang orang yang akan berziarah untuk Ampel, tapi monggo sama-sama menyadari, memahami bahwa ini virus corona ini bukan sesuatu yang remeh, jangan diremehkan, jangan harus serius, gitu. Menurut jenengan arahannya? Ya, bagi peziarah tentu kami tidak bisa melarang ya. Beliau datang ke masjid ya. Harapan kami sebagai pengurus masjid Ampel tetap menjaga prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah, menjaga jarak, menggunakan masker, itu terutama menggunakan masker dan mencuci tangan ya di tempat-tempat yang sudah disediakan di masjid. Sudah mulai pintu masuk sampai sudah disediakan semua. Juga bagi yang kurang sehat gitu ya, harapan kami sebagai pengurus yayasan mohon tidak datang ke masjid. Ya. Kemudian juga bagi yang ingin sholat agar supaya membawa sajadah sendiri. Jadi semua sajadah di masjid iya benar, antisipasi juga. Jadi di dalam di dalam area pemakaman sudah ada tata tertib, mohon dipatuhi. Dipatuhi tata tertibnya sudah ada. Jadi untuk tidak berlama-lama di dalam masjid, di dalam makam maksudnya. Jadi cukup 15 menit ya. Sudah maksimal sih. Iya, bergantian. Terutama dalam volume ya malaman tinggi, ya. Malaman. Ya, 25, 27 itu dan 29. Apalagi ini kan 29 kemungkinan besar tidak ada yang mudik ya. Tidak ada yang mudik. Mungkin membludaknya ya juga. Harapan kami juga tetap mematuhi prokes tadi. Kepada pemerintah juga barangkali partisipasinya aparat keamanan. Ya tentu kami tidak bisa membendung dari luar kalau memang dari perbatasan kota penjagaannya bagus. Jadi untuk kerja kami di lapangan sekitaran masjid ini jadi agak ringan. Termasuk mungkin di daerah titik-titik mau masuk di area luar sini gitu.
Jadi sudah kami batasi untuk akses masuk ke masjid hanya ada 3. Nah, sebelumnya memang banyak. Jadi untuk sekarang ini kami batasi 3 agar supaya apa? Meminimalis banyaknya pengunjung. Ya. Barangkali dari aparat kalau misalnya ada apa yang membantu pengurus atau panitia yang ada di sini untuk di titik-titik luar untuk bisa apa namanya mengatur volume masuk kalau antisipasi barangkali. Alhamdulillah luar biasa sekali. Jadi kita juga butuh yang namanya aparat itu menjaga-jaga. Jadi tidak hanya sekedar nanti instruksinya prokes harus begini begitu, tapi kemudian tidak disupport oleh tambahan aparat karena kan tahu sendirilah kalau di makam Mbah Ampel ini kan orang nggak tanpa disuruh kesini ini beliau magnetnya kuat, magnetnya luar biasa sekali, sehingga harapan kami juga ada keterlibatan pihak aparat pemerintah di Kota Surabaya khususnya, entah itu linmasnya, entah itu pihak kepolisiannya juga bisa membantu di area-area sekitar sini untuk bisa barangkali datangnya membludak gitu, nah bisa diatur ntar dulu, bisa diatur apa namanya sirkulasinya orang keluar masuk ini bisa dijaga, sehingga ini salah satu antisipasi untuk pencegahan coronavirus ya, terutama orang-orang yang sedang berziarah ke makamnya Mbah Sunan Ampel. Barangkali ada apa namanya arahan lain, Gus? Ya cukup saya kira. Cukup seperti itu, nggih. Ini banyak hal yang kemudian nanti akan kami diskusikan ke depan terkait dengan beberapa lembaga pendidikan. Ini sekedar apa namanya sharing ide ya. Kalau ide-ide nanti itu diterima ya bisa ini, atau ada yang perlu dikoreksi atau yang apa, tapi minimal kami bersama-sama bersinergi ya. Nah, kebetulan ya saya hari ini diamanati sebagai anggota DPRD Jawa Timur. Nah, barangkali ada ya apa namanya yang harus disampaikan dari pengurus Masjid Sunan Ampel ini ya, mau tidak mau dan bahkan wajib fardu ain untuk disampaikan kepada pemerintah. Terlebih hari ini kan gubernurnya Ibu Hovifah yang juga bagian daripada keluarga besar Nahdlatul Ulama. Itu wajib, tidak ada kata tidak wajib kalau sudah urusan Mbah Sunan Ampel. Begitu sahabat dulur Masam, ya ini sekedar bincang-bincang dengan beliaunya. Mohon maaf Gus, tengah malam mengganggu. Alhamdulillah bisa silaturahmi. Bisa silaturahim. Ya, antara Umar dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.